Oh ini, Kenapa, Vin? bosan nggak? Banget. Apa ini? Um, 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 um. Gimana kalau kita ngerjain tugas relasi pemerintahan? Oke kalau gitu. Yuk. Oke, let's go. Baik, perkenalkan nama saya Taufik Ikhmaesa sebagai mahasiswa Vokasi Universitas Indonesia jurusan Hubungan Masyarakat angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas 4 topik isu dalam hubungan lembaga pemerintahan terkait dengan virus corona yang saat ini sedang melanda semua negara di belahan dunia, khususnya Indonesia. Nah, apa sih topik yang pertama kita bakal angkat? Yang pertama itu lingkungan. Mengapa lingkungan? Mengambil sampel lebih kecil lagi di Provinsi DKI Jakarta, polusi udara di Jakarta menurun sejak diterapkannya work from home. Karena sebelum adanya work from home, intensitas kendaraan sangat tinggi dan menyebabkan polusi yang sangat tebal, asapnya di mana-mana, atau bahkan kualitas udaranya sangat buruk. Karena Jakarta ini kota yang sangat sibuk. Menurut Badan Statistik, tahun 2018 kendaraan bermotor melintas di DKI sebanyak 13,3 juta. Beredar banyaknya netizen, masyarakat yang mengunggah foto-foto langit Jakarta, udara di Jakarta yang semakin hari semakin membaik karena intensitas kendaraan bermotor itu semakin berkurang tiap harinya karena virus corona ini. Menunjuk data iqair.com, sebuah situs pemantau polusi udara, sejak tanggal 10 Maret lalu sampai hari ini kualitas udara di Jakarta berada di tahap moderat, yang artinya tidak menimbulkan bahaya. Direktur Eksekutif Komisi Penghapusan Bensin Bertimbal atau KPBB, Ahmad Syafruddin, mengatakan kualitas di udara di Jakarta terbaik dari 28 tahun. Berkurangnya polusi karena aktivitas masyarakat menurun, ditambah hujan yang mengguyur DKI Jakarta selama 2 pekan ini. Lanjut ke topik kedua tentang korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pada kali ini topik yang saya angkat adalah itu berita yang saat ini sedang gencar. Sekitar 30.000 narapidana dewasa dan anak akan dikeluarkan penjara lebih cepat dari waktu yang seharusnya akibat dari penyebaran virus COVID-19 ini. Yasona Lawli, Menteri Hukum dan HAM, memutuskan akan mengeluarkan sebagian narapidana di penjara untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini. Ketentuan itu sudah diatur dari keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang pengeluaran dan bebasan dari narapidana dan anak melalui asimilasi dalam rangka pencegahan dan penyebaran COVID-19. Nah, dari situ pastinya ada syarat-syarat dari asimilasinya. Syaratnya adalah bagi narapidana dan anak untuk dapat keluar melalui asimilasi adalah telah menjalani 2/3 dari masa tahanan pada 31 Desember 2020. Beberapa napi udah ada keluar dari rumah tahanan atau bukan. Diberitakan di sini baru banget diberi asimilasi malah dipakai mencuri. Terus berita kedua, bebas karena asimilasi, 2 napi menjamret lagi di Surabaya. Nah, ini sungguh disayangkan ya teman-teman. Baru aja keluar napi ini malah buat kriminal lagi, itu sungguh sangat disayangkan. Ya, lanjut teman-teman ke topik ketiga pada kali ini adalah perbenturan kepentingan. Maksudnya di sini kayak abuse of power, orang-orang yang mempunyai kepentingan pribadi atau mementingkan golongan. Di sini saya mengambil satu berita, DPR ngotot ingin membahas Omnibus Law di tengah virus corona. DPR menyetujui pembahasan rancangan undang-undang atau RUU Omnibus Law Cipta Kerja dalam rapat paripurna di Jakarta Kamis 2 April. Hal ini dinilai memanfaatkan pandemi virus corona. Hal itu sangat disayangkan. Di tengah virus corona yang sedang menjadi sebuah kepentingan, DPR ini malah membahas Omnibus Law Cipta Kerja. Sebenarnya ini sudah menjadi rancangan undang-undang yang kontroversial. Di sini dijelaskan bahwa ada 2 fraksi yang menolak, fraksi dari Partai Demokrat dan fraksi dari Partai PKS. Nah, 2 fraksi itu meminta Dewan untuk lebih memprioritaskan penanganan pandemi COVID-19 ini. Nah, ini benar sekali. Dari 2 perwakilan fraksi ini
seharusnya DPR itu emang memprioritaskan penanganan pandemi COVID-19. Di sini dijelaskan bahwa buruh akan menolak pembahasan RUU jika hal ini terus-menerus dibahas saat pandemi virus corona ini, dan buruh akan mengancam berdemo di depan gedung DPR RI pada 30 April nanti. Lebih lanjut lagi, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Iqbal menambahkan aksi unjuk rasa tersebut akan dilakukan di gedung DPR RI dan gedung Kementerian Perekonomian. Nah, aksi tersebut ini juga akan dilaksanakan serentak di 20 provinsi di Indonesia. Lanjut ke topik keempat. Topik keempat pada kali ini adalah tentang hak asasi manusia. Saya mengambil di sini satu contoh, itu hak-hak tenaga medis. Sebagai profesi yang menjadi garda terdepan dalam penanganan COVID-19, petugas medis seringkali tidak mendapatkan hak-haknya sebagai tenaga medis, seperti ketersediaan alat pelindung diri atau APD. Padahal pemerintah juga harus memperhatikan keselamatan tenaga medis dengan memenuhi ketersediaan APD. Karena sampai saat ini, sampai 12 April ini sudah ada 26 dokter yang meninggal karena virus corona. Jadinya peristiwa ini membuat berbagai pihak angkat bicara terkait perhatian pemerintah terhadap tenaga medis. Ikatan Dokter Indonesia atau IDI mengingatkan pemerintah untuk memperhatikan jumlah tenaga medis yang berkurang dan ketersediaan APD, karena emang yang menjadi perhatian itu APD dan standar bagi rumah sakit, klinik, dan puskesmas. Di situ hak-hak tenaga medis juga diperlukan, seperti memperoleh perlindungan hukum selama menjalankan tugas sesuai dengan standar profesi atau SOP, memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari pasien dan keluarganya, memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kerja. Oleh karenanya, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus bertanggung jawab atas ketersediaan fasilitas penanganan pelayanan kesehatan dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Harapan singkat saya kepada pemerintah adalah pemerintah lebih cepat dan tanggap lagi dalam menanggapi penyebaran COVID-19 ini di Indonesia. Kemudian pemerintah menetapkan regulasi yang baik dan bijak sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Kemudian pemerintah melakukan pelarangan, bukan sekadar himbauan saja. Kemudian pemerintah melindungi dan melengkapi kebutuhan tenaga medis seperti alat pelindung diri. Kemudian yang terakhir, pemerintah memberikan bantuan sosial kepada masyarakat menengah ke bawah agar kebutuhan mereka tercukupi. Demikian harapan saya, semoga virus ini cepat selesai. Berikut sudah 4 topik yang saya angkat pada kali ini. Terima kasih sudah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.